The top list ID is back. Yo, apa kabar lur? Balik lagi sama gue yang siap nge-spill hal-hal ngeri yang disembunyiin pemerintah dari kita. Siap-siap otak lu kegocek. Pernah ngerasa lagi scrolling TikTok, terus tiba-tiba lu lagi dengerin lagu yang lu benci banget, tapi lu nggak bisa skip? Waspada, besti. Jangan-jangan ada yang lagi ngontrol isi kepala lu. Yarmi ini kita bongkar, Project MK Ultra. Check this out. Kita balik ke era Perang Dingin Amerika versus Soviet. CIA ketar-ketir Soviet udah jago ngendaliin pikiran, jadi mereka mikir, kita juga harus punya dong teknologi buat bikin orang jadi zombie nurut. Tahun 1993, lahirlah Project MK Ultra. Tujuan mereka simple, hapus memori, tanam perintah baru, bikin super spy. Gila kan? Terus, gimana cara mereka ngelakuinnya? Ini bagian paling gilanya. Senjata utama mereka LSD. Agen CIA bakal nyebar ke kota-kota, diam-diam masukin LSD ke minuman orang random di bar atau kafe. Mereka ngamatin dari balik kaca, nyatet gimana orang-orang itu panik dan jadi gila. Selain LSD, mereka juga pakai hipnotis, penyiksaan psikologis, isolasi sensorik berhari-hari, sampai terapi kejut listrik dengan dosis tinggi. Semua metode ini dicoba ke warga sipil, tahanan, pasien rumah sakit jiwa, siapa aja yang mereka anggap nggak berdaya. Nggak ada etika, nggak ada batas. Terus, gimana proyek sebrutal ini bisa kebongkar? Nah, tahun 1975, sebuah komite pemerintah bernama Church Committee mulai ngorek-ngorek dosa CIA dan nemuin file-file sisa tentang MK Ultra. Tapi CIA itu licin. Direktur CIA saat itu, Richard Helms, ngasih perintah, bakar semua buktinya. Sebagian besar dokumen penting ludes jadi abu. Yang paling bikin nyesek itu nasib para korbannya. Salah satu kasus paling terkenal itu Frank Olson, seorang ilmuwan CIA yang dikasih LSD diam-diam. 9 hari kemudian, dia jatuh dari jendela hotel lantai 13. CIA bilang bunuh diri, tapi keluarganya yakin dia dibunuh. Resminya sih, MK Ultra ditutup tahun 1973, tapi lo serius percaya proyek ini dihentikan begitu aja? Enggak, lur. Mereka nggak berhenti, mereka cuma upgrade. Tapi konspirasi yang paling deket sama kita adalah MK Ultra versi digital. Lupakan LSD, obat cuci otak paling efektif hari ini ada di genggaman tangan lo. Coba pikirin, dulu mereka butuh ruang isolasi. Sekarang, mereka punya algoritma filter bubble yang ngurung kita di dunia maya, bikin kita gampang terpecah belah. Dulu, mereka pakai hipnotis. Sekarang, mereka punya iklan bertarget yang nanam ide ke kepala kita. Jadi ini bukan lagi soal jarum suntik. Ini perang senyap buat ngerebut pikiran lo. Pertanyaannya bukan lagi apakah kontrol pikiran itu nyata, tapi seberapa jauh kita udah dikendalikan tanpa kita sadar. Jaga pikiran lo, lur. Kita membongkar bagaimana CIA mencoba membajak otak manusia. Mereka gagal. Tapi ide tentang kontrol pikiran, tidak pernah benar-benar mati. Is hanya berpindah tempat dari laboratorium rahasia ke dalam saku celanamu. Selamat datang di MK Ultra 2.0, di mana medan perangnya adalah perhatianmu dan senjatanya adalah algoritma. Lupakan ruang isolasi sensorik. Sekarang kita punya gelembung filter. Algoritma memberimu konten yang sama terus-menerus, mengurungmu dalam realitas yang sempit. Lupakan LSD, sekarang kita punya dopamin dari notifikasi. Setiap like dan share adalah suntikan kimia yang dirancang untuk membuatmu ketagihan. Mereka tidak perlu lagi menyiksamu dengan listrik. Mereka cukup menenggelamkan kebenaran di lautan disinformasi. Di balik layar, ada industri bernama surveillance capitalism. Setiap klikmu adalah data yang dijual untuk memanipulasi perilakumu, entah untuk membeli barang atau memilih seorang pemimpin. Cambridge Analytica membuktikan ini bukan lagi teori, ini adalah model bisnis. Kita semua adalah subjek dalam eksperimen psikologis terbesar dalam sejarah manusia, yang berjalan 24 tahun tanpa persetujuan kita. Tapi cerita tidak berakhir di sini. Ini bukan lagi soal pasrah, ini soal melawan balik. Di sini bukan tentang membuang ponselmu, tapi merebut kembali kendali dengan langkah nyata. Berikut adalah 3 hal yang bisa kamu lakukan sekarang. Pertama, audit privasimu. Buka pengaturan. Matikan akses mikrofon dan lokasi untuk setiap aplikasi yang tidak mutlak membutuhkannya. Mereka tidak perlu menguping atau melacakmu. Kedua, kurasi ulang realitasmu. Malam ini, unfollow 5 akun yang membuatmu marah atau cemas. Ganti mereka dengan sumber yang memberimu pengetahuan, bukan kemarahan. Ketiga, ciptakan zona bebas. Terapkan aturan 1 jam. 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun, ponselmu tidak tersentuh. Biarkan otakmu tenang. Setiap notifikasi yang kamu abaikan, setiap izin aplikasi yang kamu cabut, adalah sebuah kemenangan kecil.
Perang ini dimenangkan dalam ribuan pilihan kecil. Pilihanmu dimulai sekarang. Kita semua tahu Neil Armstrong. Tapi apakah kamu tahu siapa arsitek jenius di balik roket Saturn V yang membawanya ke bulan? Namanya Wernher von Braun, pahlawan nasional Amerika, bapak program luar angkasa. Tapi bagaimana jika kukatakan, sang pahlawan ini menyimpan rahasia kelam, bahwa beberapa tahun sebelumnya, dia adalah seorang perwira SS Nazi yang membangun roket untuk menghancurkan kota-kota sekutu. Ini adalah kisah Operasi Paperclip. Tawar-menawar Amerika dengan iblis demi memenangkan masa depan. Saat Perang Dunia II berakhir, perlombaan baru dimulai, Perang Dingin. Amerika dan Uni Soviet sadar, siapapun yang menguasai teknologi roket Jerman akan menguasai dunia. Maka dimulailah perburuan liar terhadap para ilmuwan Nazi. Amerika meluncurkan operasi rahasia bernama Operation Paperclip. Mereka secara diam-diam merekrut lebih dari 1.900 ilmuwan dan insinyur Jerman, termasuk para anggota partai Nazi dan SS yang paling setia. Berkas-berkas kejahatan perang mereka dibersihkan, diberi identitas baru, dan diterbangkan ke Amerika untuk memulai hidup baru. Bintang utama dari operasi ini adalah Wernher von Braun. Di Amerika, dia adalah pensiuner menon. Tapi di Jerman, dia adalah komandan pabrik roket Mittelwerk. Sebuah neraka bawah tanah di mana 60.000 pekerja paksa dari kamp konsentrasi dipaksa bekerja sampai mati untuk membangun roket V2. Roket yang sama yang dirancang von Braun untuk meneror London dan Antwerp. Teknologi yang akhirnya membawa manusia ke bulan, ditempa dengan darah dan penderitaan para korban rezim Nazi. Amerika secara sadar menutup mata terhadap masa lalu ini. Hasilnya, Amerika memenangkan perlombaan ke bulan. Wernher von Braun dan timnya menjadi tulang punggung NASA. Mereka merancang roket yang menjadi simbol supremasi teknologi Amerika. Tapi kemenangan ini meninggalkan pertanyaan yang mengganggu. Apakah pendaratan di bulan sepadan dengan memberikan pengampunan diam-diam kepada para pelaku kejahatan perang? Operasi Paperclip adalah bukti nyata bahwa dalam permainan geopolitik, moralitas seringkali menjadi korban pertama. Amerika mendapatkan bulannya, tapi mereka melakukannya dengan tangan yang tidak sepenuhnya bersih. Kita sudah melihat pemerintah mencuri mayat bayi dan merekrut penjahat perang Nazi. Tapi bagaimana jika kukatakan mereka pernah berencana untuk membunuh warganya sendiri secara sengaja? Tahun 1962, ketegangan dengan Kuba di puncaknya. Para petinggi militer US sangat ingin dipenggulingkan Fidel Castro, tapi itu mereka butuh dukungan publik, dan mereka butuh sebuah pembenaran. Jadi para jenderal gabungan, badan militer tertinggi di Amerika, menyusun sebuah rencana. Rencana paling sinis dan mengerikan yang pernah ada, Operation Northwoods. Dokumen yang kini sudah dideklasifikasi ini bukan teori konspirasi. Ini adalah cetak biru untuk sebuah operasi false flag, di mana Amerika akan menyerang dirinya sendiri dan menyalahkan Kuba. Rencananya sangat detail dan sangat jahat. Mereka akan melancarkan serangan teroris palsu di kota-kota Amerika seperti Miami dan Washington DC. Mereka akan membajak pesawat, menenggelamkan kapal yang membawa pengungsi Kuba, dan semua itu akan disalahkan pada Castro. Puncak dari rencana gila ini adalah bagian yang paling mengerikan. Mereka akan mengganti sebuah pesawat sipil yang penuh dengan mahasiswa dalam penerbangan menuju Amerika Selatan dengan pesawat tak berawak. Pesawat replika itu kemudian akan diledakkan di udara, dan mereka akan menyiarkan berita bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh jet tempur Kuba. Bayangkan berita utamanya, Kuba membunuh mahasiswa Amerika yang tidak bersalah. Kemarahan publik akan meledak, perang pun tak terhindarkan. Rencana ini diajukan secara resmi kepada Menteri Pertahanan Robert McNamara dan Presiden John F. Kennedy. Untungnya, Kennedy langsung menolak mentah-mentah proposal gila ini. Dia sadar bahwa para jenderalnya sudah kehilangan akal sehat. Operation Northwoods pun disimpan dalam arsip rahasia selama puluhan tahun. Tapi fakta bahwa rencana ini pernah dibuat dan disetujui oleh para petinggi militer tertinggi di ASS adalah bukti yang menakutkan tentang seberapa jauh sebuah negara bersedia melangkah untuk mencapai tujuannya. Nah, gimana, mind-blowing kan? Kalau lo punya teori lain, komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kita makin rame dan bisa terus ngebongkar rahasia-rahasia gila lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.